Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Mengudara untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar kepabeanan dan cukai. Perhatian. Sebentar lagi, siaran Obsesi akan segera mengudara. Berisi update terkini dan informasi menarik lainnya. Kanal BC Radio Custom News and Entertainment Station. Selamat siang sahabat BC, balik lagi di obrolan seru siang Obsesi. Iya, bareng saya Yusril dan saya Bangkit di hari Jumat tanggal 26 April ya. Iya, tanggal 26 April ini. Akhir bulan ya, udah mau awal bulan lagi ya, cepet banget. Bener banget. Ucil gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bangkit. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, semoga sahabat BC yang lagi dengerin atau yang lagi menyaksikan juga di TikTok atau di Instagram ya, dalam keadaan sehat juga nih. Mungkin sahabat BC yang lagi di Instagram atau di TikTok ya, bisa juga nanti bergabung bersama kami. Bener ya, sahabat BC. Atau bisa juga WhatsApp juga ya kitnya nanti ya, kalau mau bertanya-tanya mungkin ya. Jadi hari ini kita spesial banget ya Cil ya. Special edition ini. Iya, karena gak cuma kita berdua, karena hari ini kita sudah bersama dua orang narasumber yang mungkin sahabat BC udah pada tahu juga ya Cil. Kemarin semalam flyernya udah di up juga ya. Udah sampai seluruh Indonesia. Ya, dan responnya juga lumayan rame. Dan positif semoga ya Cil. Iya, amin. Karena yang penting sahabat BC nanti mengikuti sampai akhir. Dan nanti di akhir sesi kita akan tanya jawab langsung ya. Benar. Dan hari ini kita udah bersama Teh Munawaroh dan Mas Haryono dari Bea Cukai Pasar Baru. Selamat siang Mas. Selamat siang. Selamat siang. Sahabat BC juga. Gimana nih kabarnya hari ini Mas Teh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Siap menyambut pertanyaan-pertanyaan kita ya Cil. Iya. Tadi perjalanan dari Pasar Baru ke sini macet. Oh lancar. Lancar ya. Semoga ya acara ini juga berjalan lancar itu Cil. Berjalan dengan lancar ya. Mungkin sahabat BC yang di rumah nanti biar bisa tahu ini ya ketentuan-ketentuannya. Tapi sebelumnya kita mau bahas apa ini, Kit? Jadi mungkin sahabat BC udah pada tahu juga ya bahwa hari ini kita mau membahas tentang denda impor barang kiriman ya Cil. Denda impor. Benar. Jadi siapa tahu nanti sahabat BC ada pertanyaan nih, bisa langsung dilempar atau dikirimkan melalui WA kita di 0812 4920 7758. Sekali lagi berapa Cil? Diulangi 0812 4920 7758. Benar. Nanti kita bakal bacain dan langsung dijawab oleh narasumber di akhir acara ya Cil ya. Benar banget. Di akhir nanti ya kita bahas-bahas dulu ya sebelumnya ya. Benar banget. Oke. Tapi langsung aja nih ya Cil. Kalau ngomongin tentang denda impor barang kiriman, alangkah baiknya kita tahu dulu nih tentang impor barang kiriman itu apa. Iya kan? Tapi mungkin Mas Haryono nih atau Teh Munawaroh bisa jelasin gak sih tentang apa sih impor barang kiriman? Sebelumnya boleh pantun dulu nggak? Boleh banget. Kayak udah disiapin tadi waktu kelihatan tulis tadi ya. Harus pantun dulu. Iya. Oh baik. Silakan. Kan bahasnya mau tentang denda nih. Mau ke masjid lewat Kaiman. Cakep. Pulangnya lewat rumah si Dio. Artinya mau tahu ketentuan denda barang kiriman, dengerin kita di BC Radio. Di BC Radio. Luar biasa. Mungkin Mas Haryono ada juga. Saya penitip Teteh. Iya. Oke. Gimana nih Teh tentang impor barang kiriman apa sih Teh sebenarnya? Impor barang kiriman sendiri itu berdasarkan peraturan Menteri Keuangan baru terkait barang kiriman ada di PMK 96 tahun 2023 yang mulai diberlakukan tanggal 17 Oktober tahun 2023, yaitu barang yang dikirim dari luar negeri melalui penyelenggara pos atau perusahaan jasa titipan. Oke. Dari pos atau perusahaan jasa titipan. Benar ya. Jadi setiap barang yang dikirim dari luar negeri bisa masukkan sebagai kriteria impor barang kiriman gitu ya. Iya. Tapi apa ada jenis-jenisnya gitu Teh atau adanya satu jenis aja gitu? Kalau untuk barang kiriman sebetulnya semua barang boleh masuk ke Indonesia ya, ke Oke. daerah pabean. Nah, tapi kan untuk masuk ke daerah pabean itu kan ada aturan-aturannya. Oke. Apa sih aturan-aturan dari barang kiriman itu sendiri? Ya seperti kita ketahui lah semuanya gitu kan. Kalau barang kiriman itu yang pertama kita harus tahu kondisi barang yang dikirim oleh si importir atau di dalam hal ini penerima barang itu harus mengetahui kondisi barang harus baru ya Pak. Baru ya. Harus baru. Oke. Jadi kalau misalkan dia bukan baru, bekas ya Teh. Atau bekas, ya pasti nanti akan harus ada prosedur ataupun ketentuan yang harus dipenuhi. Oke. Jadi memang masyarakat atau sahabat BC itu di
yang perlu dipahami tadi adalah terkait kegiatan pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri itu, yang namanya barang kiriman itu namanya kegiatan impor. Oke. Nah, memang ada beberapa sahabat BC yang masih belum mengerti importasi itu kegiatannya seperti apa. Jadi yang perlu dipahami, semua masuknya barang dari luar negeri itu adalah kegiatan impor dan diberlakukannya barang kiriman. Nah, kadang-kadang pemahaman itu yang memang belum dipahami sama sahabat BC. Jadi kita harus terus mengedukasi semua barang dari luar negeri itu, barang kiriman yang dari luar negeri itu berarti ada kegiatan impor. Oke. Jadi barang kiriman ya, yang melalui penyelenggara pos atau PJT, Benar. pengurusan jasa titipan. Nah kemarin sempat nih aku buka Instagram. Gimana Jil? Banyak yang komentar tuh, ada yang tanya-tanya perusahaan jasa titipan itu apa sih? Oh berarti banyak sahabat BC yang mungkin juga belum ngerti ya. PJT itu singkatan apa, atau perusahaan jasa titipan itu seperti apa gitu. Apa bedanya sama ekspedisi gitu ya. Nah, mungkin bisa dijawab oleh Teh Munawara atau Mas Haryono. Jadi kita ini di Indonesia ada pembagian terhadap proses pengiriman barang dari luar negeri itu yang ditunjuk oleh negara itu ada kantor pos. Ya, selain kantor pos itu ada namanya perusahaan jasa titipan. Kalau di masyarakat mungkin ada contohnya seperti DHL, FedEx, atau yang lainnya selain kantor pos. Nah, di setiap perusahaan jasa titipan dan kantor pos itu ada bea cukainya. Nah, disitulah nanti peran bea cukai dalam hal melakukan pengecekan atau pemeriksaan barang sampai dengan penetapan billing. Nah, baik di kantor pos maupun di PJT yang tadi dimaksud. Oke. Jadi istilah ininya sih kalau PJT itu sebagai sebagai pengangkut ya atau pengantar barang dari misalkan luar negeri untuk ke Indonesia ke gitu. penerima barangnya seperti itu. Nah, di sini perlu dipastikan lagi untuk barang kiriman itu harus memiliki ya misalnya nilai 3 sampai dengan 1.500 USD itu sudah dipastikan dikenakan biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya. Tapi tarifnya itu flat kalau untuk barang kiriman. 7,5% biaya masuknya dan dikenakan hanya PPN saja 11%. Tapi itu untuk barang-barang yang umum. Tapi kalau misalkan terkait PMK yang terbaru itu ada barang-barang yang dibatasi ataupun yang khusus. Ada contohnya nggak Tem? Atau biaya masuknya tuh dia tarifnya umum gitu. Itu seperti sepatu. Sepatu di sini bukan sepatu ini ya, tapi semua alas kaki. Alas kaki. Ya, jadi termasuk sendal jepit, termasuk sepatu boot, termasuk maksudnya kayak sendal sneaker ataupun kayak banyak lah ya sekarang jenis. Nah, itu biaya gitu. Sekarang ini biaya masuknya 30%. Ya, dikenakan biaya masuknya 30% dan dikenakan pajak dalam rangka impornya. PPN-nya 11% sama PPh-nya 20% itu yang non NPWP. Tapi kalau misalkan dia punya NPWP dikenakan PPh-nya 10%. Itu contoh salah satu komoditi atau barang yang memang dia tarifnya berbeda dengan tarif barang kiriman lainnya. Dan ada lagi komoditi lainnya, ada 9 komoditi barang. 9. Ya, ada pakaian. Aksesoris pakaian. Nah, terus ada kosmetik. Ya, nah terus ada sepeda. Sepeda kena juga. Ada juga. Ya, ada jam tangan. Ya, pokoknya ada 9 komoditi itu. Tapi yang biasa sering sahabat BC kirim itu biasanya dari pakaian sama sepatu. Alat kaki ya. Ya, tas. Tas juga ya. Tas juga seperti itu. Jadi memang selain 9 barang tadi berarti terkena tarif yang secara umum ya, 7,5% tadi. Tapi untuk barang-barang ini ada tarif khusus atau tarif yang berbeda. Itu suatu mungkin masih banyak yang bertanya-tanya juga ya Cil ya. Kenapa ini kok beda? Ini ada aturannya nih kayaknya udah dibedain kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Mas atau Teh, dalam tadi kan kalau ngomongin tentang jasa titipan ya, kan tadi ada kantor pos, terus ada selain kantor pos. Ini tuh sebenarnya peran BCD itu sama aja kan ya, atau ada bedanya sih kayak gitu? Ya, baik terhadap aturannya udah pasti sama. Untuk barang kiriman itu sama. Dan petugasnya juga semua ditempatkan di backupnya di belakang masing-masing PJT atau kantor pos. Jadi kami bertugas mensupport baik kantor pos maupun PJT terhadap barang kiriman tersebut. Jadi dimulai dari meng-screening larangan dan pembatasannya, pemeriksaan barangnya, sampai yang terakhir perhitungan pajaknya. Kalau memang dia sudah melewati kelartasnya, untuk tahap berikutnya bayar pajak dan biaya masuk, rilis barangnya.
seperti. Berarti peran BC di situ ya. Yeah. Tapi kalau mungkin biar lebih jelas nih, sebenarnya teknis penanganan atau pemeriksaan terhadap barang kiriman yang dilakukan oleh Bea Cukai hingga prosedur pengeluaran itu gimana sih, Bang? Lebih itu sebenarnya panjang sih. Tapi saya coba meringkasnya ya. Meringkasih garis yang pendek aja ya. Jadi barang datang dari luar negeri, entah dari negara manapun sampai di Indonesia, akan langsung melakukan proses pemeriksaan di Bea Cukai. Metode X-ray atau metode pemeriksaan fisik itu dilakukan. Setelah kedapatan barang itu lolos screening Lartas atau memang kedapatan Lartas, itu ada SOP berikutnya. Proses berikutnya harus dilalui ya. Misalnya kalau emang dia tidak identifikasi Lartas dari pemeriksaan fisik, dia akan langsung ke PDTT ya Teh ya, kalau di Pasar Baru itu dia akan langsung penetapan nilai ya, SPBMCP-nya atau penetapan bea masukan pajaknya langsung muncul. Tapi kalau misalnya dia dari pemeriksaan Bea Cukai baik fisik itu kedapatan dia Lartas, maka akan terbit SPBL. Jadi disitulah ada area si pemilik barang akan diinformasikan dan mereka berkewajiban untuk memenuhi pemenuhan izin tersebut. Baik misalnya barang bekas atau yang paling sering itu kosmetik ya, BPOM dan obat. Itu dia harus memproses ke eksternal. Jadi ada instansi yang menitipkan aturannya ke kita. Jadi si pemilik barang harus memproses izinnya ke BPOM. Misalnya dia memasukkan obat 10 item gitu. Nanti dari BPOM akan keluar rekomendasinya kalau emang rilis seluruhnya, masuk ke Bea Cukai, rilis seluruhnya, dihitung pajak dan bea masuknya, habis itu rilis. Tapi kalau dia tidak rilis, ada mekanismenya, SBP sebagian, atau dia mau reekspor, itu bisa dilakukan. Jadi memang prosesnya ini nggak bisa kita pahami sepotong-sepotong ya, sahabat BC ya. Jadi memang kalau memang ada satu paket dan melalui prosesnya itu kita harus firm dulu dari A sampai Z-nya. Karena kalau kita hanya firm di awal, nanti di akhir kita nggak bisa terima gitu. Maksudnya nggak agak panik, agak tantrum gitu. Tapi kita emang kita harus paham terhadap regulationnya ini. Datanglah ke Bea Cukai. Karena dengan datang ke Bea Cukai, maka teman-teman atau sahabat BC ini akan mendapat penjelasan terhadap regulation yang benar. Gitu. Dari situ akan lebih jelas sehingga teman-teman bisa paham ada tuh regulation yang harus dipahami di Indonesia. Karena kalau kita paham regulation berarti kita keren. Iya. Datang itu nggak apa-apa ya. Maksudnya itu diskusi. Tanya-tanya ke kami di Bea Cukai Pasar Baru itu ada front desk, layanan front desk, dan itu terbuka untuk semua pertanyaan terkait kepabeanan atau barang kiriman atau apapun. Itu kita melayani semuanya. Datanglah ke kantor Bea Cukai terdekat di mana. Bisa itu. Tapi sedikit mungkin ini penasaran saya pribadi ya, Teh atau Bang. Kalau di Pasar Baru sendiri nih, dalam sehari itu ada berapa barang kiriman sih yang bisa dilayani sama Bea Cukai nih? Mungkin sahabat BC juga penasaran ya. Biar tahu juga yang ingin ikuti live di Instagram atau di TikTok biar tahu juga ya. Iya, betul. Waduh, banyak sekali ya. Silakan disampaikan jumlahnya Teh. Kalau misalkan untuk menyelesaikan itu kan tergantung ya Mas ya. Tapi biasanya kami rata-rata sebulan itu 8.000 dokumen ya. Yang masuk untuk ke Bea Cukai. Ya, nah dari situ nanti kemudian Bea Cukai akan, ya itu tadi seperti Pak Haryono jelaskan, nanti ada prosesnya gitu. Proses barang kiriman itu dari mulai masuk, pembongkaran, X-ray, penginputan data CN-nya oleh PT Pos Indonesia, kemudian nanti akan penjaluran, jalur merah atau jalur hijau. Nanti kalau jalur hijau biasanya otomatis langsung terbit persetujuan keluarga atau SPBMCP, tapi kalau misalkan itu jalur merah nanti akan proses pemeriksaan fisik gitu. Nanti dari pemeriksaan fisik itu akan dilakukan penelitian oleh pejabat Bea Cukai. Nah nanti dari situ outputnya gitu, sahabat BC bisa tahu nih dari output dokumen saya atau barang saya ini apa gitu. Apakah dimintakan NPD, permintaan dokumen, atau SPBL, apakah langsung terbit SPBMCP. Itu 8.000 ya? 8.000 lebih. Satu bulan ya. Oke. Gimana Cil? 8.000 berkas nih Cil dalam sebulan. Wah, lumayan ya. Tapi tetap semangat ya buat teman-teman yang bertugas di Bea Cukai Pasar Baru. Nah ini juga kami kan harus mengedepankan terkait pengawasannya juga ya Mas ya gitu. Karena kan selain pelayanan ya. Apalagi sekarang Bea Cukai Pasar Baru itu melayani seluruh wilayah Indonesia hampir semuanya kecuali Bali.
Kecuali Bali. Ya, sekarang kami Surabaya, Juanda, sampai dari Papua pun sudah prosesnya di pasar baru. Jadi seluruh barang yang tujuannya di Indonesia dari luar negeri itu lewat pasar baru semua. Lewat kiriman PT Pos Indonesia semuanya lewat pasar baru kecuali Bali. Iya, kalau barang lewat kapal kan bisa di Tanjung Priok, Tanjung Perak. Ya, kalau ini cuma pasar baru ya? Ya, kalau untuk Priok pun kalau misalkan lewat dia laut, dia lewat pasar baru juga. Kita ada pengiriman itu ya. Jadi kalau di kantor pos itu ada paket hemat bahasanya. Jadi kalau paket hemat itu melalui laut dan itu bisa berbulan-bulan memang sampai ke Indonesia. Jadi emang pilihannya di sahabat Kak BC ya. Jadi kalau memang pada saat dia memilih opsi yang paling murah pada saat pengiriman paketnya si kantor pos akan melakukan treatmentnya beda-beda. Kalau yang express kan IMS tuh kita bicara. Jadi seluruh paket dari seluruh dunia nih 80% masuknya di pasar baru. Gitu. Jadi dan itu bisa lewat udara, bisa lewat laut. Oke. Jadi memang banyak sekali gitu. Luar biasa. Luar biasa. Tapi aku tadi tertarik dengan ucapan Mas Haryono tadi terkait barang lartas. Tadi udah di-spill tentang lartas. Iya. Tadi barang lartas itu sebenarnya apa sih lartas itu, Pak? Iya. Memang bahasa lartas ini kadang kurang populer ya di teman-teman atau sahabat BC ya. Jadi memang lartas itu ada kepanjangan dari larangan dan pembatasan. Artinya setiap barang itu ada kelasnya di Indonesia itu kita lihat. Barang ini yang dimasuk dengan lartas ya, kelompok lartas. Misalnya kalau udah larangan jelas narkotik, itu kan udah pasti larangan. Senjata api itu udah pasti larangan. Jadi di setiap instansi lain yang menitip ke Indonesia ke Bea Cukai itu untuk barang larangan misalnya Mabes Polri senjata larangan ya gitu. Jadi kita di Bea Cukai itu udah jelas kalau udah senjata nggak bisa izin dari jadi udah dilarang itu intinya. Begitu juga narkotik udah dilarang, defaultnya udah nggak bisa dan itu malah ada unsur pidananya gitu. Nah kalau kita bicara pembatasan berarti barang itu mungkin bisa masuk ke Indonesia kalau misalnya dia dapat izin dari instansi terkait. Jadi kalau kita bicara contoh ya obat-obatan ya, penguasanya obat-obatan itu kan BPOM di Indonesia. Jadi kalau masnya ngimpor atau beli obat dari Dekolgen dari luar negeri lah. Sorry sebut merek jadi obat demam lah. Obat demam dari Malaysia misalnya. Setelah sampai ke Indonesia, walaupun 1 butir itu harus persetujuan dari instansi terkait BPOM. Ada proses yang harus dilakukan oleh pemilik barang dengan mekanisme tertentu sampai BPOM mengizinkan bahwa obat ini boleh dipakai oleh pemilik barang tersebut. Jadi Bea Cukai tinggal rilis. Berarti balik lagi ya Cil, importer atau pemilik barangnya harus proaktif juga buat minta dokumen pendukung pelengkap biar barangnya bisa cepat rilis. Kadang-kadang mereka harus lebih peka gitu. Kalau misalnya saya udah beli obat nih, tapi kok nggak nyampe-nyampe gitu ya. Taunya ditahan oleh Bea Cukai. Mereka pahamnya ini di Bea Cukai tahan gini. Bukan, sebenarnya ada tahapan di Bea Cukai itu akan mengeluarkan pemberitahuan bahwa Anda agar memproses paket tersebut ke instansi terkait gitu, misalnya BPOM. Nah itu harusnya dilakukan oleh si pemilik barang itu. Dia harus ke tempat BPOM atau online-nya biasanya atau dia langsung offline-nya itu bisa dilakukan. Setelah itu keluar, Bea Cukai rilis, nggak sampai 15 menit. Prosesnya cepat sekali. Cepat sekali. Tapi banyak kan, mungkin banyak dari masyarakat kita belum mengerti harus ngapain, tapi akhirnya mereka sudah mengasih kesimpulan bahwa ini ditambah cukai seperti itu, dan itu mungkin banyak juga stigma itu di masyarakat yang harus kita luruskan. Yang sering terjadi gitu, masyarakat itu atau sahabat BC itu dia merasa beli terus kok dipersulit gitu, barangnya nggak nyampe. Padahal itu tadi ada regulation yang harus dipahami. Dan regulasi itu untuk kepentingan umum ya, kepentingan bersama ya. Bukan kita seperti sendiri atau siapa sendiri gitu, bukan ya. Ada tujuannya, pasti ada tujuannya. Kenapa BPOM harus sebagai badan yang mengizinkan obat masuk di Indonesia, itu kan ada perannya dia di situ. Betul. Kenapa Mabes Polri dia harus melarang senjata masuk ke Indonesia, kan ada perannya di situ juga. Jadi memang kita harus paham ada instansi yang memang punya maksud dan tujuan nitipin aturan itu ke Bea Cukai. Nah, kita tinggal menjalankannya gitu. Tadi teknisnya dari awal masuk terus ini udah dijelaskan ya kurang lebih ya. Lartasnya diperiksa dulu.
Nah, ini kita masuk ke setengah intinya nih gitu ya. Ya mungkin sekarang lagi cukup ramai juga ya. Mungkin sahabat BC yang di live Instagram atau di TikTok ya bisa komen-komen juga atau di WhatsApp juga di 0812-4920-7758. Iya, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung kita bacain atau nanti di akhir sesi ya Cil ya bisa kita bacain dan dijawab langsung nih sama narasumber kita. Gimana Cil? Sekarang kita mau bahas ini nih Mas Haryono dan Teh Munawaroh ini ya. Terkait ini teknis penanganan atau pemeriksaan terkait pungutan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, itu pungutan biaya masuknya seperti apa gitu kan? Atau apakah ada pembebasan pungutan atas barang-barang tertentu, misal barang ini dibebaskan mendapat fasilitas atau seperti apa gitu? Jadi untuk barang kiriman sendiri kan tadi seperti sudah saya jelaskan di awal, untuk nilai barang 3 sampai dengan 1.500 USD itu sudah dipastikan dikenakan biaya masuk sama PDRI-nya dengan tarif 7,5% dan PPN 11%. Itu flat kecuali untuk komoditi 9 barang tadi. Ya, itu tarifnya umum dia perlakuannya. Jadi ada biaya masuknya bisa ada yang 30, ada yang 25, ada yang 15, dikenakan PPh dan PPN. Nah, untuk barang kiriman sendiri kalau yang dia pembebasan itu biasanya barang-barang terkait barang pindahan. Ya, barang-barang mendapatkan fasilitas seperti barang kedutaan atau barang yang misalkan fasilitas seperti untuk penelitian. Ya, mendapatkan fasilitas dari bea cukai seperti itu. Itu otomatis nanti tidak dikenakan biaya masuk dan PDRI-nya. Dan ada satu lagi kategori barang yang tidak dikenakan biaya masuk dan PDRI-nya yaitu buku-buku ilmu pengetahuan. Ya, itu sering tuh teman saya nanya. Ya, untuk buku itu bea cukai tidak mengenakan sama sekali biaya masuk dan PDRI-nya. Tapi kalau untuk majalah itu masih dikenakan PPN dan PPh-nya, tapi untuk biaya masuknya tidak kena 0%. Jadi kadang paradigma masyarakat atau sahabat BC, loh saya bukunya ini loh gitu, maksudnya masuknya ke majalah gitu, dia pikir semuanya tuh nggak akan kena, tapi ada aturannya. Kalau untuk majalah itu memang biaya masuknya dia 0%, tapi dia tetap dikenakan PPN-nya 11% sama PPh-nya 15%. Tapi izin Teh, jadi pembebasan ini pun juga harus barang-barang yang dikirimkan ini harus ada dokumen khususnya juga atau enggak? Betul, harus memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan ya, seperti barang pindahan. Tentu berdasarkan PMK 28 tahun 2008 itu barang pindahan kan ada beberapa kategorinya tuh. Dia minimal harus stay di luar negerinya 1 tahun. Dan yang penting itu dia harus ada KBRI-nya. Ya itu kita harus si penerima barang ataupun yang di sananya harus mengirimkannya itu KBRI-nya itu kan ada nama-nama datanya. Ada nama-nama barangnya, nah itu ternyata rekomendasi dari sana ya. Dan ada tiketnya atau boarding pass-nya. Ada masa waktunya juga. Jadi bukan berarti dia 1 tahun dia udah kembali ke Indonesia terus dia baru kirim barangnya nih. Gak bisa itu. Jadi ada masa waktunya juga kalau untuk barang pindahan lewat barang kiriman ya. Tiketnya berlaku 3 bulan sebelum kedatangan atau 3 bulan setelah kedatangan. 3 bulan dan 3 bulan. Ya, sebelum dan sesudah. Jadi kalau misalkan nih banyak kan biasanya mahasiswa kemarin tuh yang pasca COVID dia sudah kembali ke Indonesia gitu. Tapi barangnya masih di sana gitu baru kirim. Nah itu berdasarkan PMK harus sesuai. Nah makanya barang pindahan yang lewat barang kiriman itu akan mendapat pembebasan biaya masuk dan PDRI-nya. Gitu. Terus barang-barang yang fasilitas Mas, yang kayak misalkan buat ilmu pengetahuan, penelitian, itu dapat pembebasan asal memenuhi persyaratannya. Balik lagi ya, harus memenuhi persyaratan dan mengajukan ke fasilitas tentunya untuk mendapatkan pembebasan itu. Berarti nggak bisa langsung barang dikirim, tadi waktu ditanya, ini buat ilmu pengetahuan kok? Nggak bisa ya, harus ada dokumen pendukung. Tetap harus diajukan dulu formulir permohonan fasilitasnya. Terus kemarin tuh banyak yang tanya sih kita ya, apa teman-temanku itu kan teman-temanku banyak mahasiswa ya, tanya terkait buku itu tadi. Kalau buku itu ada syaratnya lagi nggak sih, Teh? Kalau untuk buku yang penting dia buku ilmu pengetahuan. Memang ilmu pengetahuan itu kan luas ya Mas luas sekali. Luas sekali. Yang penting kan menambah ilmu pengetahuan itu mau buku tentang masak buku tentang menjahit ataupun apa ya. Itu kan otomatis menambah ilmu pengetahuan. Dari biaya cukainya tetap tidak dikenakan biaya masuk sama PDRI-nya, tidak ada pungutan sama sekali. Tapi kecuali non pengetahuan itu dikenakan PPN sama PPh-nya. PPN sama PPh-nya dapat. Kalau selain ilmu pengetahuan ya buku ilmu pengetahuan. Oke. Ini jelas nih sahabat BC ya. Bisa disimpulkan ya Cil ya. Jadi ada barang-barang yang
harus bisa dibebaskan tapi dengan syarat-syarat tersebut. Tapi ada barang-barang dengan tarif tertentu, ada barang-barang yang kena tarif general flat. Ya, betul. Terus ada lagi. Biasanya yang sering teman-temanku nanya itu, apalagi temannya banyak ya. Ada dari mahasiswa, petani, ya kan, dokter, macam-macam teman saya. Kebetulan banyak followersnya. Enggak. Terus ada yang nanya begini, Teh. Kalau misal kiriman hadiah, kalau dia dapat hadiah nih dari luar negeri, mungkin terus ada dikirim ajang atau apa gitu mungkin ajang mencari bakat di Eropa misalkan, dia juara 1 gitu kan. Nah, itu hadiahnya tuh seperti apa itu, Teh? Untuk hadiah. Kalau untuk lewat barang kiriman, tadi kan seperti saya bilang, dia nilai barangnya itu 3 sampai 1.500 itu tetap dikenakan biaya masuk dan PDRI-nya. Jadi walaupun itu barang hadiah, melalui barang kiriman tetap akan dikenakan pajak dan biaya masuk dan PDRI-nya. Selama itu dia memiliki nilai. Ya, nilai barangnya itu sendiri, di barang hadiahnya itu sendiri, seperti itu, Mas. Berarti tetap dikenakan ya? Ya, tetap dikenakan. Nah, clear Sobat BC ya, yang di Instagram atau di TikTok ya. Nah, tapi boleh loh tanya-tanya loh. Siapa tahu dia masih mengganjal ya, Cil. Dia masih mengganjal, nanti bisa biar kita bacakan, biar kita tanyakan langsung gitu ya. Nah, kalau tadi udah ngomongin hadiah, udah tentang Lartas. Nah, sekarang kan mungkin ya Sobat BC juga pada tahu lah ya yang lagi rame tentang denda atau sanksi administrasi terkait barang kiriman. Ini yang lagi ramai itu juga ada pada ditanyain ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih Teh atau Mas tentang penjelasan penetapan sanksi administrasi yang untuk barang kiriman nih? Ada penjelasannya nggak sih? Kenapa kok segitu? Kenapa kena sanksi? Kenapa sih kayak gitu? Iya. Jadi untuk sanksi atau sanksi administrasi berupa denda itu sudah diatur, Mas, dari Undang-Undang Kepabeanannya. Dari tahun 2006. Jadi ada di pasal 28 dia butir 3 di situ sudah diatur terkait Undang-Undang Pabean nomor 17 tahun 2006 itu di pasal 16 butir 4 itu sudah diatur keterangan tentang sanksi administrasi, yaitu biasanya itu berlaku untuk impor umum dulu. Nah, terus untuk besarannya diatur di PMK 99 tahun 2019. Untuk barang kiriman itu berlaku semenjak PMK 96 tahun 2023. Nah, itu semenjak di 17 Oktober 2023. Yang mana dia dikenakan sanksi administrasi ataupun denda itu apabila si barangnya itu masuk kategori hasil perdagangan. Hasil perdagangan. Jual beli berarti ya? Ya, hasil perdagangan itu kayak gimana sih? Gimana tuh? Ya, pasti kan penasaran ya sahabat BC. Ya, untuk kriteria hasil perdagangan itu yang pertama yaitu dia diperoleh dari PPMSE. Yang mungkin bisa dijawab PPMSE apalagi? Ya, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi e-commerce ya, jadi dihasilkan dari proses itu jual beli lewat e-commerce. Yang kedua dia badan usaha atau PT. Ya, itu udah otomatis dia perdagangan. Yang ketiga dia memiliki invoice, Mas. Invoice atau bukti kayak bukti pembeliannya, bukti bayarnya. Nah, itu sudah otomatis masuk ke dalam kriteria perdagangan. Nah, berarti kan kalau misalkan dari kriteria itu hampir semua barang yang dikirim dalam negeri pasti kan memiliki invoice. Nah, itu dari situlah pasti udah otomatis masuk ke perdagangan. Nah, perdagangan itu kalau di PMK yang terbaru ini ya, Pak Haryono ya, dia pemberitahuannya berdasarkan self assessment. Ya, berarti si importirnya atau si penerima barangnya memberitahukan atas ke informasi kepabeanan atau dokumen pabeannya atau nilai barangnya, berapa nih nilai barang saya, yang ongkos kirimnya berapa, ini ke PJT-nya. Berarti ke ekspedisinya tadi. Ya, ke PJT-nya. Kalau misalkan di luar negeri kan kita terkenanya PJT kalau di barang kiriman ya. Nah, ke PJT-nya atau ke PT Pos Indonesia. Nih, saya mau kirim barang nih, PT Pos misalkan, saya mau kirim barang sepatu. Saya declare harganya misalnya $30. Iya dong, dia declare ke PT Pos Indonesia $30. Ternyata dia masuklah ke bea cukai. Nah, diketahui masuk jalur merah, ketahuan sepatu. Dari hasil pemeriksaan fisik petugas bea cukai atau pejabat bea cukai, ini sepatunya nggak mungkin harganya $30. Seperti itu. Melaluilah mekanisme permintaan dokumen kepada si PJT atau penerima barang. Tolong dong dilampirkan invoice, bukti bayar dan ini. Nah, dari situ kita kan bisa tahu berapa sih harga sebenarnya dari si barang yang dikirim
oleh si penerima barang ini. Oke. Nah, dia melampirkan kan buktinya, ternyata dia mendeklar tidak $30 sesuai hasil invoice yang dia berikan. Nah, ternyata lebih dari $30, misalkan $300. Nah, dari situ kan berarti ada kesalahan pemberitahuan nilai pabean. Ya, kesalahan nilai pabean itulah yang nanti akan terbit sanksi administrasi berupa denda seperti itu. Sanksi administrasi berupa dendanya pun diatur di PMK yang 99 tahun 2019 dari mulai 50% kekurangan biaya masuknya, maka nanti akan dikenakan sanksi administrasi banyak 100%. 100% sanksi administrasi itu sebesar 100 sampai dengan 1000%. 1000% ya, maksimal 1000%. Ya, dari kekurangan biaya masuk yang dibayarkan. Berarti semakin banyak selisih data yang disampaikan, berarti semakin gede juga sanksinya gitu ya. Berarti nilai pabean yang diberitahuannya semakin under value, nah ternyata dia melampirkan invoice, maka dendanya akan semakin besar. Itulah mulai perhitungan. Jadi sampaikan apa adanya saja. Berarti karena kan udah self assessment, Mas. Harusnya sudah ini ya, kita memberitahukan juga yang benar gitu ya. Ya, pemberitahuannya harus benar sesuai. Jadi kalau udah benar sesuai, barangnya pun sama jenisnya. Nih, jadi kita sebagai bea cukai ya udah satset putus ya juga. Cepat proses get out-nya juga. Petugasnya aktif, si pemilik barangnya aktif, sama-sama aktif, cepet ya. Cepet banget, Mas, sebetulnya proses barang nggak kiriman akan ada waktu lah istilahnya. Kalau itu kita semua punya janji layanan. Betul. Dengan catatan dokumennya tadi lengkap. Pemberitahuannya benar. Bahkan justru kalau ada kesalahan pemberitahuan data, justru ada timbul sanksi dan itu justru nilainya semakin besar juga ya, Mas ya, kayak gitu. Nah, terus kalau ngomongin tentang sanksi kan tadi mungkin ada yang ngerasa berat, nilainya besar, gitu. Sebenarnya ada nggak sih hal yang bisa dilakukan oleh importir atau pemilik barang nih terkait dikenakannya sanksi itu, Mas? Iya. Jadi gini, kalau misalnya sudah keluar SPBMCP itu terkait tagihan ya biasanya kalau kita paham itu billing. Setelah keluar si pemilik barang melihat kok ini mahal gitu. Dia datanglah ke bea cukai atau ke kantor pos biasanya. Nanti di kantor pos dia akan menyampaikan, kalau bahasa sahabat BC mungkin keberatan ya. Tapi di situ ada mekanisme di kami itu namanya pembetulan. Jadi selagi teman-teman atau sahabat BC bisa memberikan dokumen pendukung terhadap misalnya keberatannya itu dinilai, di value-nya ditetapkan BC misalnya $300 tadi. Ternyata si pemilik barang punya bukti bahwa dia tidak semahal itu. Misalnya dia mungkin value-nya dia $100 dan freight 50, berarti kan maksimumnya hanya 50. Nah, itu ada mekanisme pembetulan. Jadi terhadap nilai pabean yang sudah ditetapkan oleh pejabat sebesar $300, itu nanti akan diperbaiki di pembetulan. Dia akan disesuaikan selagi dokumennya diterima ya. Karena dokumen itu, mohon maaf ya, kadang-kadang sahabat BC ini dimintain dokumen tapi agak lama gitu. Padahal kalau begitu diminta, misalnya diminta sekarang gitu, dia siapin 15 menit, kan mekanismenya bisa kirim WA atau kirim email tuh sebentar aja itu. Di kita tuh langsung kerjakan gitu. Jadi nggak ada kita menunda-nunda. Walaupun di janji layanan kita untuk proses pembetulan itu 14 hari. 14 hari. Ya, cuman sesuai dengan semangat melayani konsumen, kita akan lakukan itu di under 14 hari. Di under 14 hari ya, secepat mungkin. Secepat mungkin. Kayak gitu. Nah, tapi kalau udah diterima berarti bisa nilainya bisa langsung turun. Sesuai dengan pemberitahuannya. Even yang paling mudah dia pembetulan untuk NPWP. Itu paling mudah. Jadi kalau misalnya pada saat dia shipping kirim ke Indonesia dia tidak menginputkan NPWP, begitu di Indonesia dia bilang ini saya punya NPWP Pak Haryono, kita proses pembetulan. Itu PPh-nya langsung berubah, turun 50%. Dan itu nggak bakal sampai 14 hari ya. Kalau pemilik barang itu Pak Haryono, misal dikasih waktu itu berapa hari untuk pembetulan itu? Pembetulan itu kita 15 hari. 15 hari ya. Tapi pembetulan itu hanya berlaku di PT Pos Indonesia ya, Mas. Jadi kalau untuk di PJT langsung keberatan prosedurnya. Jadi di peraturan PMK-nya itu kalau untuk pembetulan hanya bisa diterapkan di barang kiriman lewat PT Pos Indonesia. Jadi
Jadi pembetulan itu mekanismenya 15 hari kerja setelah terbit SPBMJP-nya. Setelah terbit billing ya. Tapi belum dilunasi Mas. Belum dilunasi pajaknya. Nah itu bisa mengajukan pembetulan. Tapi kalau sudah lewat waktu 15 hari atau sudah dibayarkan, itu mekanismenya keberatan. Berarti tapi kalau tadi kan udah dijelasin bahwa kalau yang lewat non pos itu bakal langsung keberatan. Berarti itu harus dilunasi dulu atau gimana Teh? Itu boleh dilunasi ataupun tidak dilunasi. Seperti itu. Keberatan itu mekanismenya boleh dilunasi, boleh tidak. Tapi kan lewat sampai 15 hari. Jadi tapi jangka waktu sampai 30 hari. Masa si SPBMJP-nya atau masa billingnya itu bisa diajukan keberatan. Tapi kalau sudah lewat dari 30 hari itu sudah bisa diapain lagi, harus dibayar sesuai billing yang keluar harus dibayar atau ya tergantung si penerima barangnya mau seperti apa gitu. Atau tadi itu ya di reekspor berarti. Ya betul, bisa direekspor. Direekspor ini tentu si penerima barangnya harus aktif. Jangan didiemin doang tuh barang gitu. Udahlah gue relain gitu kan. Memang prinsip dasarnya sama-sama aktif ya. Ya betul, karena kan barang kiriman itu 3 ya subjeknya tuh. Pertama si penerima barang atau importirnya, yang kedua PJT atau si PT Pos Indonesia, yang ketiga bea cukainya nih. Jadi mereka jadi tiga-tiganya itu saling bersinergi atau beririsan. Jadi kalau misalkan yang satu kalau misalnya si importirnya atau penerima barangnya juga diem-diem aja gitu, tahu-tahu cuman loh kok barang saya nggak nyampe-nyampe, tapi dia tidak menanyakan hal itu ke PJT-nya atau ke PT Pos Indonesia-nya, atau dia cari-cari di tracking barang kiriman, atau dia tanya ke bea cukai, ya kan nggak tahu informasinya kan, seperti itu. Karena banyak Mas, mereka ini dalam arti menuliskan alamat ataupun informasinya itu mereka nggak kurang jelas. Jadi si PT Pos ataupun PJT-nya untuk menginformasikan ke si penerima barang atau importir bingung gitu loh, kesulitan nih. Saya harus ngirim lewat email misalkan atau lewat WA, tapi handphonenya nggak aktif atau nomornya kurang. Dikirim lewat kurir atau ke alamatnya tidak diketahui atau tidak alamatnya salah. Nah itulah. Jadi makanya di sini sekarang kan PMK 96 semuanya kan self assessment, pemberitahuan atas si importirnya atau si penerima barang. Jadi betul atas namanya, pemilik barangnya, alamat, semua informasinya harus jelas dan benar. Ya seperti itu. Apalagi nilainya juga harus benar itu loh. Iya. Itu ya Cil ya, kalau ada kesalahan apalagi tentang nilai ya Teh ya. Sensitif nih karena hubungannya nanti sama besaran sanksi. Biaya masuk segala macam ya, pajak dalam rangka impornya pokoknya ya. Jadi buat sahabat BC, buat teman-teman yang lagi dengerin, kalau memang lagi ngirim barang dari luar negeri, ya sampaikan data sebenar-benarnya. Jangan sampai baik jumlah, baik harga, jangan sampai ada kurang atau selisih nih. Takutnya hal-hal yang nggak diinginkan bakal muncul dan balik lagi memberatkan diri importer juga kayak gitu. Memang di negara asal pada saat misalnya dia datang ke kantor pos, contohnya di negara Jerman, dia akan ditanya description paketnya apa aja. Kadang-kadang orang kasih general informasi, jadi informasi umum yang disampaikan. Memang bagusnya itu detail. Misalnya dia masukkan baju 10 pieces gitu. Sepatu 2 pasang. Cuman kadang-kadang mereka bikin global aja, global informasi. Nah, ini yang kadang-kadang akan jadi hambatan juga di kitanya. Walaupun kita pada saat pemeriksaan kita akan di-clearkan secara detail ya di LHP kita itu akan detail di situ. Nah, cuman kalau memang dari sahabat BC pada saat mengirim, tolong tinggal ngomong aja sebenarnya di kantor pos asal itu yang lengkap, masukin aja yang lengkap gitu. Termasuk value-nya, value-nya di-declare di situ supaya dalam hal pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik itu dipermudah gitu loh. Jadi semuanya serba mudah gitu. Itu aja sih. Jadi mungkin kerasa ribet kali ya, mungkin waktu ngirim harus detail, mungkin kerasa ribet. Tapi ini balik lagi loh, ini buat diri importer nanti di Indonesianya lebih mudah juga kayak gitu loh. Mending saat itu agak ribet dikit buat deskripsiin secara detail ya Cil ya, daripada yang sering terjadi tuh dia nulis clothes satu box padahal di dalamnya 10 segala ayat situ. Macam-macam ada 10 item. Per item berapa pieces gitu. Jadi itu yang kadang-kadang kan dimasukkan sistem sama PJT atau kantor pos itu ya clothes satu box.
Seperti itu di sistem BC. Jadi BC begitu ngelihat, oh ini satu box isinya clothes semua. Ternyata dibuka macam-macam dari situ. Ada obat, ada minyak angin, ada apa gitu. Berarti sahabat BC yang ada di kanal BC Radio ya, yang menggunakan kanal BC Radio ada live Instagram atau di TikTok. Mungkin yang sebelumnya kayak gitu ya, lain kali jangan kayak gitu ya. Didetailkan. Biar sama-sama enak kita juga ya. Benar. Apalagi yang untuk 9 kategori barang itu, Mas. Itu harus detail banget. Iya apa. Balik lagi ya sahabat BC tadi sepatu, tas ya kan mungkin bisa lebih didetailin lagi, jangan sampai malah ada under value atau apa yang akhirnya balik lagi merugikan diri sendiri juga. Iya juga di masyarakat atau di sahabat BC itu kan informasi yang beredar tuh baju kalau bisa tagnya dicopot atau ini kadang-kadang padahal kebalikannya gitu dengan adanya baju dengan tag itu lebih mudah kita bahwa mendeskripsikan baju ini baru. Kalau nggak ada tagnya tuh kan kita sampai nyium-nyium ini baju gitu. Baju maksudnya kalau udah ada tagnya, udah ada apanya itu kan kita udah ada screeningnya ya bahwa baju ini udah baru karena ada price tag-nya di situ atau masih terbungkus gitu. Cuman kadang masyarakat kepengaruh informasi yang salah, jadi dia baju itu diuntel-untel sama dia gitu. Semakin banyak sepuluh buat kado-kado malah diuntel-untel gitu. Jadi petugas bea cukainya ngeliat ini baru apa enggak gitu kan. Parameternya apa gitu kan. Jadi seperti itu. Gak apa-apa kalau kita mendeklar barang-barang kita apa adanya gitu. Kalau emang barang itu baru jangan dirontokin. Invoice-nya disimpan. Itu kan semua membantu. Jadi pada saat proses di custom clearance-nya itu clear dan clean gitu. Clear dan clean. Proses clear dan clean. Proses penetapannya juga sesuai gitu ya, nggak kemana-mana. Nggak jadi debat jadi gitu. Betul. Kadang-kadang masalah itu timbul pada saat paket udah sampai di Indonesia. Iya kan? Karena di sananya itu tadi informasinya nggak clear. Nulis alamat aja berantakan, belum description goods-nya, belum value-nya. Yang kayak gitu tuh, ya itulah buat teman-teman atau sahabat BC ya. Jadi akan lebih mudah buat kami di Pasar Baru untuk memeriksa barangnya sahabat BC itu dengan senang hati gitu karena informasinya jelas semua gitu. Akan jadi masalah kalau ada yang miss satu pasti akan jadi masalah di belakang gitu. Oke. Tadi harus detail ya. Harus detail ya sahabat BC ya, harus detail dan itu tadi ada simulasinya juga ya terkait apa sih kita ngirim barang dari luar negeri apa aja, tarifnya berapa aja itu tadi ya. Kalau pengen detail lagi ya bisa telepon di Bravo Bea Cukai juga bisa ya. Banyak Bea Cukai juga bisa. Datang di Bea Cukai juga bisa di kantor-kantor terdekat atau di Bea Cukai kantor pos Pasar Baru ya. Betul. Bea Cukai Pasar Baru. Dengan senang hati ya Pak Yono ya. Pak Yono yang suka. Iya, silaturahmi ya sana ya. Biar jadi sebelum game barang tuh kita udah teredukasi ya Cil ya. Edukasi. Jadi kita tahu nih tahapan-tahapannya gimana. Jangan sampai kita bener-bener kosong cuma taunya ngirim barang nih, ngirim barang dari luar negeri tapi nggak tahu prosesnya seperti apa. Akhirnya ada masalah, terus akhirnya curhat. Ada case lagi tuh, misalnya penumpang pesawat, dia over baggage ya, over baggage di bandara. Nah dia harus mengirim yang kelebihannya kan. Benar. Orang mikirnya gitu kan, dia selamatin barang oleh-oleh, which is barang-barang baru. Sementara barang-barang secondnya dia kirim. Baju bekas saya masukin di situ, celana pendek saya masukin di situ, kirim ke Indonesia. Yang dilupakan adalah pada saat kita bicara barang penumpang, itu aturannya beda dengan barang kiriman. Nah itulah yang jadi masalah di Indonesia itu seperti ini. Kalau misalnya teman-teman paham terhadap regulation, dia akan pisahkan barang-barang yang barunya itu untuk dikirim. Sementara barang-barang personal use dia tenteng bawa. Jadi barang yang misalnya baju-baju kotor dia yang dipakai itu akan dia bawa hand carry. Karena dia akan treatmentnya sebagai barang bawaan penumpang personal use. Personal use. Itu harus dipahaminya di situ. Seperti tadi di awal kan, kalau barang kiriman itu kondisinya harus baru. Jadi kalau misalkan dia kedapatan bukan baru ya otomatis tidak bisa keluar. Harus memenuhi aturan-aturan itu tadi. Lartasnya tadi ya. Ini kita udah ngomong lartas lagi. Pas ini kita balik lagi ke lartas. Udah dibahas sedikit ya. Tadi kan udah dibahas sedikit, kita kupas lagi terkait lartas, larangan pembatasan. Nah ini terkait lartas ini Mas Haryono dan Teh Munawaroh ya. Nah, apa jadinya sih barang-barang itu yang syaratnya lartasnya tidak dipenuhi? Kalau misal nggak dipenuhi itu jadinya seperti apa nanti? Tindak lanjut di bea cukai itu gimana? Mungkin pada
tanya-tanya nih ya, barangku lartas atau enggak nih. Terus kalau lartas kemana nih barangku, kan belum sampai di dia karena nggak diurus itu. Emang barangnya kemana sih Teh atau Bang? Ya. Pertama kan kita harus paham ya, informasi dan cara mencari informasi sekarang ini kan demikian luas ya, bisa di segala akses gitu. Kalau misalnya untuk tahu bahwa barang kita lartas atau bukan, kita bisa masuk ke websitenya Bea Cukai atau NSW itu bisa. Jadi dengan menginput description barangnya kita akan bisa tahu bahwa barang kita itu masuk kelompok larangan atau pembatasan di situ. Kalau misalnya ada di dalam situ ya berarti kita berkewajiban memenuhi. Nah, tapi kalau memang nggak ada, ya sudah kita tinggal melalui proses custom clearance yang reguler jadilah sampai akhirnya nanti keluar billing baru kita bisa dapat barangnya. Tapi kalau misalnya udah jelas bahwa barang ini lartas, misalnya tadi ya baju X penumpang tadi ya, jadi orang habis liburan bajunya dikirim. Terus di sistem kita kan kebacanya itu baju bekas, bukan baju dari Indonesia. Di sistem kami, di sistem Bea Cukai maupun pos itu adalah baju dari luar negeri kondisinya bekas atau tidak baru. Kita emang agak ini nih, begitu dibilang bekas nanti ada sahabat BC yang nggak rela. Jangan dibilang bekas, itu baju pakaian saya. Jadi barang tidak baru. Jadi pada saat barang itu kedapatan dan dia tidak bisa memenuhi prosesnya di Kementerian Perdagangan untuk bisa merilis barang itu, nggak dapat rekomendasi bahasanya. Dan kami yakin kalau perorangan nggak akan dapat ya Teh ya. Jadi perorangan ini tidak akan dapat rekomendasi dari Kementerian Perdagangan untuk barang-barangnya dia dari luar negeri itu. Itu akan berlaku di peka waktu kita ya, misalnya 30 hari barang ini diproses karena dia ngurus-ngurus ke sana nggak bisa gitu kan. 30 hari itu barang tidak dikuasai. Nanti tambah 30 hari lagi dia barang dikuasai negara. Sampai yang terakhir itu dia statusnya jadi barang milik negara. Nah, pada saat sampai di level barang milik negara itu ada action yang dilakukan oleh Bea Cukai. Gitu. Gimana Teh? Ya, jadi untuk barang-barang larang atau pembatasan yang bisa tidak dipenuhi oleh sahabat BC itu ada prosedurnya. Yang pertama yaitu selama 30 hari masa berlakunya itu masih bisa diurus. Kalau misalkan masih bisa diurus, tapi kalau misalkan tidak bisa diurus, itu tadi seperti Pak Reno masuk ke BTD, barang tidak dikuasai sampai waktu 60 hari. Itu sahabat BC masih bisa ngurus tuh. Masih bisa ngurus terkait prosedurnya, misalkan ya udah walaupun udah masuk BTD nih barang tidak dikuasai, ternyata saya masih bisa ngurus nih ke kementerian terkait lartasnya ataupun mau direekspor. Itu bisa, tapi jangan diam aja di sini importernya atau barangnya. Harus aktif gitu kan. Nah, kalau misalkan sudah lewat 60 hari itu kan masuk ke BMN. BMN itu barang milik negara. Itu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Jadi barangnya sudah milik negara yang mana nanti kami akan mengajukan ke KPKNL. KPKNL itu adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Kami akan mengusulkan nih barang-barang yang SPBL ini atau yang tidak dipenuhi lartas atau pembatasannya untuk dilakukan lelang ataupun pemusnahan seperti itu. Nanti yang menilai ini barang ini layak dilelang atau dimusnahkan itu dari KPKNL. Seperti itu. Jadi bukan Bea Cukai yang menentukan sendiri gitu. Kami hanya mengusulkan suratnya seperti itu. Ini loh barang-barang yang SPBL yang tidak dipenuhi gitu. Nah, dari KPKNL nanti dia menilai kalau untuk seperti obat ataupun minuman yang kelebihan itu biasanya dimusnahkan. Untuk barang-barang bekas seperti itu, Mas. Tapi mungkin itu berarti sahabat BC harus ngerti ya. Berarti barang yang kalau lartasnya atau dokumen lartasnya tidak dipenuhi bakal jadi barang tidak dikuasai. Kemudian bakal setelah tidak dipenuhi lagi selama 30 hari ya Teh. Bakal jadi barang yang dikuasai negara, BDN. Kalau tidak diurus lagi menjadi barang milik negara. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau udah BMN ya sudah. Tapi mungkin sahabat BC ada yang penasaran ya, Cil. Terus selama proses itu barangnya di mana ya? Di Bea Cukai atau di pos atau di mana? Mungkin bisa membantu jawab nggak? Mungkin banyak juga sahabat BC yang penasaran. Jadi kalau kita bicara barang itu di mana, dari awalnya barang itu sampai di Indonesia karena sahabat BC menggunakan jasa pos, itu semua ada di gudang pos. Jadi semua disimpan di gudang pos sampai endingnya adalah
pengeluarannya tuh ya. Nanti setelah terbitnya billing baru dia rilis tuh keluar. Jadi even bea cukainya Pasar Baru ada di situ, tempat penyimpanan barangnya semuanya di kantor pos. Oke. Berarti kalau contoh nih Teh, kalau ada sepatu atau barang-barang yang tadi khusus tadi tuh, dia terkena belum bayar nih atau apa, kan otomatis masih belum rilis nih, baru keluar tuh berarti tetap di gudang pos ya. Betul. Oke. Namanya tuh TPS, tempat penimbunan sementara. Iya, jadi jangka waktunya 30 hari. 30 hari. Ya, itu masih ada di TPS. Ya, TPS itu diawasi tentu oleh Bea Cukai. Bea Cukai, ya, betul. Tapi kalau misalnya udah lewat waktu 30 hari itu masuk ke TPP. Tempat penimbunan pabean, seperti itu. Tempatnya itu ya berdasarkan di kantor-kantor Bea Cukainya. Misalkan kalau selain kami di Bea Cukai Pasar Baru ya tentunya ada di di TPS-nya PT Pos Indonesia. Oke. Jadi barangnya nggak akan kemana-mana kok. Nggak akan lari-lari. Prosedurnya panjang dan jelas ya. Jadi tolong nih saudara, mungkin stigma barangnya dipakai Bea Cukai. Gitu. Bisa ayo kita perbaiki bersama-sama. Sama-sama, bahwa barangnya tuh di gudang pos kayak gitu. Dan kalau memang barangnya tidak diurus oleh pemilik barang ya bakal dimusnahkan atau dilelang sesuai ketentuan dari KPKNL kayak dan gitu. Dan itu udah datanya udah lengkap ya, jadi terdata juga. Dan gitu. Untuk putusan lelangnya itu kita harus ada surat dari Menteri Keuangan. Jadi nggak semudah itu gitu loh. Jadi bang ambil terus hilang, nggak bisa ya. Dan untuk proses pelelangannya itu, pemusnahannya itu kan kita selalu melakukan event pemusnahan gitu, pemusnahan BMN. Biasanya dari instansi terkait itu akan kita undang. Misalnya di kantor pos ya pos, karantina, polisi itu kita undang semua. Pada saat kita sering ya sekarang setiap tahun 2 bulan sekali kayaknya. 2 bulan sekali. Ya kita lakukan pemusnahan. Bisa dilihat di IG BC Pasar Baru ya. Itu sudah kita tuangkan di situ. Jadi mekanisme pemusnahan, cara pemusnahannya itu ada semua di situ. Jadi kita dokumentasikannya dengan sebarkan melalui medsos. Dan ini terbuka ya, berarti publik bisa tahu barang-barang dimusnahkan, bahkan di-share di IG Bea Cukai Pasar Baru ya. Bukannya pemusnahannya ditutup-tutupi. Gitu kan. Ada instansi terkait juga diundang. Kalau misalnya dia saksinya banyak ya. Saksinya banyak. Misalnya yang banyak di Tegah atau yang banyak dimasukkan BMN itu obat-obatan, BPOM-nya pasti hadir di situ. Dan pada saat kita pun memusnahkannya pakai pihak ketiga, jadi udah termonitor semua gitu, yang profesional gitu. Jadi bukan dimanualkan atau apa gitu. Semua tercatat dan memang terdokumentasi ya. Terdokumentasi. Akuntabel juga. Nah mungkin saat BC juga mungkin ada yang bertanya juga atau mungkin bertanya-tanya juga ya Cel, terus gimana sih tahu barangku lartas apa enggak? Mungkin kan banyak yang nggak ngerti juga nih barangnya lartas apa enggak nih, ya kan Teh ya. Mungkin bisa ngeceknya atau bisa diketahuinya dari mana sih Teh kayak gitu? Ya itu tadi kan kita ada website terkait untuk mengetahui dia lartas atau enggak, yaitu di INSW. Nah di situ sahabat BC bisa cek di situ. Misalkan barang yang mau saya kirim nih, batasan nggak kena lartas atau tidak, seperti kita ketahui semua nih terkait peraturan titipan nih dari instansi sebelah. Nah ya seperti sepatu alas kaki itu kita bisa cek di situ di INSW. Nih alas kaki, misalkan alas kaki terbuat dari tekstil, bahan tekstil. Nah di situ udah otomatis ada bordernya. Kalau border itu udah otomatis kita harus memenuhi latasnya. Jadi border itu Bea Cukai yang mengawasi. Jadi kalau misalkan si dokumennya atau si latasnya belum terpenuhi, maka tidak bisa keluar dari Bea Cukai seperti itu. Nah sekarang kan sepatu, alas kaki, baju, pakaian itu kita dapat aturan titipan dari Kemendak. Kemendak ya? Dibatasi jumlahnya Mas. Ya, jadi untuk alas kaki semuanya nih, sandal jepit, sepatu boot, sepatu sneaker itu hanya boleh 2 pasang. Nah makanya sahabat BC jangan ngirim banyak-banyak. Harus paham itu juga ya. Iya, untuk pakaian pun cuma boleh 5 piece. 5 piece. Oke. Tas cuma boleh 2 piece. Jadi ada batas-batasannya yang harus diketahui juga. Iya, betul. Nah, itu adanya di situ. Saat ngirim kayak gitu ya. Dan informasi browsing googling pun juga bisa. Ada. Iya, maksudnya sesederhana itulah gitu. Kita misalnya impor sepatu di Indonesia maksimal berapa gitu, searching wordnya tuh kita gampang gitu akan keluar gitu. Maksudnya saya yakin teman-teman sahabat BC yang biasa belanja di luar negeri kan ngerti lah, udah ngerti ya, paham ya bagaimana cara mencari regulation atau aturan. Karena setiap undang-undang atau peraturan yang sudah diterbitkan, kita sebagai WNI itu dipaksa tahu. Kita harus tahu gitu loh.
Kan aneh kalau misalnya orang Indonesia tapi nggak tahu aturannya di sini. Iya, harus dipahami dulu ya sebelum mengimpor barang gitu ya, atau mengirim barang ke dalam negeri gitu. Makanya tadi saya bilang paham aturan itu keren. Ya. Pelayanan jadi clear and clear. Ya. Oke. Ini tadi udah bahas banyak sekali ya. Nah, ini balik lagi nih, Kit. Aku pengen bahas temanku lagi. Tadi kan udah mahasiswa ya. Teman ini temannya ibuku nih. Ibu kan guru ya. Jadi temennya itu ada yang nanya ke aku nih, Pak. Biasanya Mas Haryono dan Teh Munawwaroh ini nanya terkait barang kiriman itu kalau ngecek di mana sih? Kalau kita sudah ngirim nih, ada anaknya ngirim dari luar negeri. Nah, itu ngeceknya di mana gitu. Sampai mana? Apakah masih di laut atau gimana, atau sudah di Indonesia tapi butuh apa aja? Syarat-syaratnya tadi ceknya di mana? Jadi gini, Mas, semua ini kan sekarang ini begitu banyak cara atau aplikasi untuk ngecek gitu. Linknya untuk ngecek. Terbuka lah gitu semua ya. Jadi contohnya kalau misalnya kami di kantor pos, misalnya temannya ibu ngirim guru di Cina juga ya. Kebetulan Finlandia, Pak. Ngirim dari sana. Pada saat dia mengirim barang, dia punya resi itu. Punya resi pengiriman. Kalau dulu namanya AWB ya. Jadi setiap nomor resi atau nomor AWB itu harusnya dikirimlah dari temannya itu ke ibu. Nah, jadi ibu, aku punya nomor resi ini. Nah, itulah paket buat ibu. Nah, nomor resi itu harus diingat-ingat. Nah, tadi kalau misalnya tanya, ini saya mau tanya, mau ngecek status barang saya udah di mana? Ada tuh kalau misalnya di kantor ada IMS tracking, linknya. Jadi begitu kita googling IMS tracking, itu langsung kebuka nomor resinya berapa, nomor AWB-nya berapa. Kita input aja di situ tuh. Terus begitu input, kita cari, dia akan keluar tuh statusnya. Apakah masih di pos Cina, apakah masih di mana, ataukah sudah masuk di Soekarno-Hatta, ataukah sudah di custom handler, dipegang custom, itu ada semuanya. Jadi semuanya jelas dan terbuka. Dan itu sistem. Jadi memang kita tinggal bisa lihat di mana aja sambil tidur aja kita tahu. Tapi kita harus tahu dulu cara nyarinya. Kalau enggak ya bingung, kita mau lapor polisi juga bingung kan, gitu kan nggak tahu orang kita nggak tahu cara nyarinya. Makanya tadi kalau untuk pos atau DHL, event DHL itu dia punya linknya. Jadi pada saat kita buka googling aja lah cara nyari paket DHL gitu, langsung kebuka tuh. Ada linknya, langsung kita klik, kita isi nomor resi atau AWB-nya. Itu akan kebuka dan statusnya jelas. Seperti itu. Jadi kita nggak bingung lagi barang di mana nih, takut barang apa? Ada di mana? Di laut atau gimana? Kalau bingung tinggal ke Bea Cukai terdekat. Benar. Kalau di website Bea Cukainya ada. Di website www.beacukai.go.id/barang kiriman. Nah, itu ada itu resmi. Jadi kita bisa tahu juga. Sama seperti tadi trackingnya, nomornya, nomor AWB ataupun nomor resinya kita cek di situ. Nanti ketahuan nih barang kita statusnya di mana, apakah sudah masuk ke custom, apakah masih ada di negara asal, atau sudah dimintakan NPD, atau status terakhirnya SPBL. Nah, itu ketahuan semua, Mas. Iya, status barang terakhirnya sampai reekspor pun ketahuan. Dan simulasi perhitungan pajaknya muncul di situ. Nah, tapi itu hanya simulasi ya, maksudnya barang itu belum perkiraan pajaknya. Dan itu barang itu statusnya masih dianggap benar gitu. Maksudnya bukan lartas, dianggapnya bukan lartas. Tapi kalau begitu ada pemeriksaan fisik, kedapatan dia lartas, ini billingnya langsung dikesampingkan dulu. Jadi sahabat BC harus memproses lartasnya tadi. Kalau bisa diurus, kayak misalnya tadi ke BPOM rilis, berarti keluar SPBP-nya, lanjut ke tahap berikutnya itu tadi ada billing. Tapi kalau nggak bisa, udah nggak akan. Orang datang begitu melihat pakai aplikasi kita kan BC kan. Ini saya udah tahu nih jumlahnya berapa. Pak. Tagihannya udah tahu. Begitu dia kena jalur merah, barangnya sepatu 3. Jadi kan kita harus ada mekanisme lain. Jadi harus ditegah dulu yang satu kalau mau rilis, atau dia mau ekspor whole paket. Semua paket diekspor. Seperti itu. Opsinya seperti itu. Jadi harus ada perizinannya dulu, baru dibayar itu tadi ya. Oke. Ngerti ya Cel ya, jadi sahabat BC mungkin bisa jadi informasi nih buat sahabat BC semua kalau mau ngirim barang, mau beli barang dari luar negeri, batasannya, alurnya gimana, ngecek barangnya di mana, udah pada tahu lah ya. Jadi jangan bingung lagi nih. Jangan bingung. Jangan sampai ngecek ternyata nggak ada nih kirimannya. Itu jangan langsung percaya makanya. Kalau nggak ada ya berarti memang nggak ada barang kiriman yang dikirim. Buat ngecek itu ya, apakah itu penipuan mengatasnamakan bea cukai apa bukan ya? Oh iya betul juga, itu ada lagi itu. Beda lagi itu.
lagi. Kita bahas lagi di segmen selanjutnya yang lain-lain nanti ya terkait penipuan itu ya. Mas Reno sama Teh. Iya, betul. Oke Cil, jadi nggak kerasa udah 60 menitan ya Cil. Kita ngobrolin tentang barang kiriman, denda, sanksi, dan ternyata cukup banyak pertanyaan yang muncul nih yang dikirimkan sahabat BC baik lewat IG atau lewat TikTok atau bahkan yang chat lewat WhatsApp ya, kayak gitu. Jadi kita bacakan ya. Tiap hari kok ketemu pertanyaan. Kita diskusi bareng lah di sini ya. Haryono lah ya. Iya. Kita bacakan dulu ya. Yang pertama dari TikTok nih, Bang Haryono. Jadi dari Hongchu 2207 nih. Kalau barang-barang yang sudah ditahan gimana nasibnya? Apakah akan dikembalikan? Ya, gimana tuh Bang? Mungkin tadi udah dibahas. Tadi kan udah dijelaskan. Tapi nggak apa-apa dijelaskan lagi. Nanti biar yang baru gabung biar paham juga. Jadi tadi disampaikan kalau pertanyaannya barang yang sudah ditahan. Kalau ditahan ini kan ada peka waktu ya. Tadi saya bilang di area peka waktu itu sebenarnya teman-teman atau sahabat BC itu masih bisa memproses. Tapi kalau udah hopeless istilahnya, wah saya udah nggak bisa ngurus perizinannya. Tetap ada dua opsi selagi masih dalam peka waktu tadi. Bisa reekspor. Ya, kalau direekspor kan berarti dia nggak kehilangan barang. Dan kalau dia beli dia masih bisa refund. Kalau ada mekanisme refund. Jadi dia hanya rugi di ongkirnya aja itu. Nah, tapi kalau emang di situ pun nggak bisa, misalnya Pak itu e-commerce-nya bahasanya tidak resmi lah gitu. Jadi dia nggak bisa mekanisme refund. Ya sudah, berarti opsinya akan dimusnahkan oleh Bea Cukai karena nggak ada mekanisme lain. Gitu. Tadi barang milik negara. Ya sudah. Dengan tengah waktu tadi sampai hari ke-90-an lah itu jadi barang milik negara. Dan nanti tinggal nunggu BA pemusnahannya dari Menteri Keuangan. Seperti itu. Jadi gitu tadi ya, ini dari apa nih, Hongchu 2207 nih, semoga terjawab ya. Jadi barangnya bakal ekspor atau kalau emang nggak bisa diurus lagi bakal dimusnahkan. Gitu. Selanjutnya ada apa Cil? Ada ini Agatha Rizky. Gimana? Kalau kita kirim baju-baju bekas ke kampung halaman, apakah bisa dan kena bea masuk, Pak? Gitu. Elektronik bekas apakah juga bisa? Gitu. Baju bekas dan ini elektronik banyak bekas benar nih kasusnya ya. Karena tadi yang disampaikan sama Teh Muna itu udah jelas sebenarnya. Di kita itu defaultnya adalah barang masuk ke Indonesia harus baru. Itu tegas aturannya. Tapi kalau misalnya ada kategori-kategori tadi, seperti dia student, sekolah di luar negeri, dia 1 tahun dan dia dapat surat dari KBRI bahwa dia pulang ke Indonesia, dia bawa baju bekasnya dia, itu dapat pembebasan. Boleh. Itu boleh dan dapat pembebasan. Berapapun yang dia bawa, yang penting di ACC sama KBRI. Karena di surat KBRI selain persetujuan juga ada rekapan barang yang dibawa. Jadi tinggal dituangin aja. Dia di situ bawa panci 2, bawa sepatu 5, bawa baju 10. Tinggal dideklar aja di situ. Di ACC sama pejabat KBRI-nya itu kita rilis pasti dengan pembebasan. Itu fasilitas kategori 1. Yang kedua TKI, tenaga PMI kalau sekarang PMI, PMI yang kerja di negara luar. Dia masukin barang ke Indonesia dan dia resmi ya dengan memiliki kartu BP2MI. Jadi statusnya jelas bahwa dia adalah PMI, dia sama dapat fasilitas juga berapapun yang dia kirim. Jadi intinya ada batasan setahun itu dia bawa berapa gitu. Jadi pengirimannya berapa kali maksimal? 3 kali. Maksimal setahun 3 kali dengan pembebasan 500 USD. Tapi dia ada pembatasannya. Barang-barangnya. Tadi kan ditanyakan barang pakaian bekas ya. Nah, untuk PMI hanya bisa 15 piece. Barang bekasnya, untuk barang barunya tetap 5. Jadi tetap dibatasi jumlahnya seperti itu. Itu kita aturan titipan dari Permendaknya. Kita menjalankan seperti itu. Jadi ada boleh kirim barang baju bekas, tapi ya itu tadi memenuhi persyaratan-persyaratannya. Ya, seperti barang tadi udah dijelaskan Pak Haryono, barang pindahan dengan sesuai PMK 28 tahun 2008, kemudian barang PMI sesuai PMK 141. Nah, itu dipenuhi semuanya. Nah, jadi Bea Cukai itu kalau misalnya selama itu semua terpenuhi persyaratannya, ya wes bisa tinggal gitu lah. Ya, gitu. Barang terakhir bekas tenaga kerja asing yang kerja di Indonesia dia juga dapat. Ya, itu juga dapat pembebasan. Dia masuk kategori barang pindahan ya, yang bekerja di Indonesia seperti itu. Jadi cukup jelas ya sahabat BC. Sahabat BC ya. Kalau baju-baju bekas asalkan pakai mekanismenya apa? Pindahan bisa nih, tapi ada batasnya balik lagi. Kalau barang pindahan enggak? Ya, untuk barang PMI aja. PMI ada batasnya. Oke. Itu tadi ya, coba terjawab nih. Ya, semua terjawab ya. Yang ada di TikTok nih tadi ya, pertanyaan di TikTok. Nah, kita nyebrang ke IG nih, Ci. Kita mendayung dikit. Ini cukup banyak juga nih Teh sama Bang. Jadi yang pertama dari Sumi Atimisnan nih. Tapi kalau barangnya beri dari lokal bayar pajak enggak? Dari lokal. Maksudnya dari Indonesia ya. Nah, ini gimana nih? Mungkin antar pulau mungkin ya.
Jadi gini, itu juga pernah terjadi ya. Oke. Karena gini, tadi saya bilang di Bea Cukai itu kan by system ya. Dan sistem itu nggak tahu barang itu datang diperiksa Bea Cukai, dia nggak tahu barang ini ex Indonesia. Jadi sistem bacanya ini barang dari luar negeri. Kalau misalnya dia baru, ini barangnya baru dan dari luar negeri, kita billing. Ya, kita bikin SPPNJP dan ada tagihannya. Tapi kalau ini barang dari Indonesia dikirim ke sana dan dia nyampe balik lagi ke Indonesia, barangnya udah tidak baru, itu langsung pemberlakuannya terhadap Permendak. Jadi barang ini tidak bisa rilis karena barangnya bukan baru. Bukan baru. Oke. Jadi kalau disampaikan barangnya dari Indonesia, itu barang apa? Barang baru atau tidak baru gitu. Ya kan? Kalau emang dia pameran, ada lagi mekanismenya gitu kan. Misalnya dia mau pameran ke sana IKM gitu kan. Nah, itu dia wajib lapor dulu ke Bea Cukai. Dia untuk menyampaikan saya bawa 10 boneka nih dari Rotan misalnya gitu. Nanti baliknya juga harus 10 boneka dari Rotan dan itu. sama jenisnya sama gitu ya. Ada mekanismenya gitu. Terus ada lagi nih Bang Kit dari aam.sa94. Nah, gimana Cil? Ini kalau menggunakan CN, apakah perusahaan memiliki fasilitas SKB PPH akan dibebaskan atau dibayarkan? Gitu. Kalau untuk barang kiriman untuk yang itu dia tetap ya? sama berlaku. Jadi tetap dikenakan PPh-nya. Ya untuk CN ya, untuk barang CN. kiriman. Ya, kecuali untuk impor umum PIB. Ya, itu ada prosedurnya seperti itu. Tapi kalau untuk jadi PMK-nya pun beda. Seperti itu ya, Kak. Jadi tetap dikenakan ya. Ya, tetap dikenakan. Ya, tetap dikenakan walaupun dia ada SKB-nya seperti itu. Tetap dikenakan ke AM ya. Mungkin semoga terjawab nih. Dan semoga masih bergabung juga sama kita ya. Iya, stay tune terus pokoknya. Terus selanjutnya nih pertanyaan ketiga di Instagram dari Alan Sinaga nih. Teh, buku ilmu pengetahuan ada batasan pembebasannya nggak teh? Banyak boleh. Banyak boleh. Gue rajin baca kayaknya mana ya. Kita baca nih. Temanku nih kayak yang mahasiswa tadi. Ya, kalau untuk barang ilmu buku ya, maksudnya barang berupa buku ilmu pengetahuan itu tidak ada batasannya. Jadi mau kirim 10 ke 20, itu kalau lewat pos mungkin ada batasan beratnya ya 30 kilo. Jadi kalau misalkan dia lebih dari 30 kilo ya mungkin tidak bisa lewat pos gitu. Tapi dia memang mau kirim berapapun, sebanyak apapun tetap tidak dikenakan biaya masuk sama PDI-nya. Tetap nol. Ya, tetap tidak ada tagihan. Jadi intinya kalau untuk barang berupa buku ilmu pengetahuan tuh Bea Cukai sangat-sangat memberikan fasilitas dengan tidak perlu repot melampirkan kalau misalnya barang pindahan harus gini. Pokoknya sudah jelas dia dari invoice buku-buku ilmu pengetahuan ya sudah. Kami Bea Cukai ya sok mangga gitu loh. Untuk menambah literasi ilmu pengetahuan kan istilahnya yang ngapain gitu loh ya. Ya, dipermudah. Tapi kalau mungkin saya sambung sedikit nih. Tadi kan kalau di pos ada batasannya 30 kilo. Nah, kalau ternyata nih sahabat BC nggak ngerti ternyata ngirimnya 35 kilo. Nah, itu terhadap lebih 5 kilonya gimana teh? Udah kerejek di sana. Iya, udah kerejek di posnya. Kan di pos sana udah ditimbang. Gitu. Kalau biasanya ini lebih buang. Oke. Berarti sampai sini pasti udah maksimal 30 kilo kalau untuk lewat pos. Sahabat BC ya. Selanjutnya ada apa Cil? Selanjutnya ada @Irene Uliana. Irene Uliana. Kalau ada lartas, proses pembuatan izinnya berapa lama ini kayaknya? Berapa lama dan apakah ada biaya? Dari Kak Irene. Ya, jadi kalau untuk proses perizinan itu kan kita kembalikan ke instansi ya. Jadi layanannya instansi tersebut. Tapi yang sering kita bantu itu biasanya yang obat-obatan karena kita sinergi BPOM-nya bagus sekali ya. Jadi pada saat publik datang ke kita, dia menyampaikan barangnya obat dan ada SPBL BPOM, itu kita langsung di front desk kami langsung ada linknya di front desk pos itu ada link BPOM sehingga mereka tinggal ngisi aja di situ. Nanti kita ada WA grupnya, kita akan push di WA grup. Ya nggak nyampe setengah hari udah selesai tuh. Udah terbit dan izinnya. free of charge semuanya, gratis. Tapi untuk Badan POM ya. Badan POM ya. Tapi untuk instansi terkait itu dia ada PNBP-nya. Ada PNBP. Karantina itu ada PNBP-nya. Tapi itu di luar ini ya, maksudnya di luar Bea Cukai ya. Itu masing-masing instansi terkait. Jadi misalkan paketnya mbaknya terkena lartasnya karantina, itu dia mengirim misalkan bunga. Nah, itu dari karantina nanti akan dikenakan kalau misalkan ini ya dirilis ya barangnya kan boleh nih dia memenuhi persyaratan dokumennya nanti ada itu tagihannya PNBP-nya. Berarti itu di luar Bea Cukai ya Mas. Berarti balik lagi nih satu C. Siapa tadi Cil?
Kak Irene ya, berarti Kak Irene. Ini sesuai dari kementerian atau lembaga masing-masing sebagai pihak yang mengeluarkan izin itu ya. Jadi Bea Cukai cuma menerima dokumennya, kalau memang disetujui sama pihak terkait atau instansi terkait rilis ya. Ya di Bea Cukai itu ada jangka waktunya tadi. Ya itu harus peka ya. Makanya sahabat BC harus memperhatikan nih. Kalau misalkan sudah terima SPBL-nya itu harus segera cepat-cepat diurus gitu. Karena kan ada 30 hari, 60 hari itu masih bisa diproses. Bisa diurus barangnya. Balik lagi ke konsep dasar tadi, sama-sama aktif. Ya betul. Itu tadi. Itu mungkin bisa menjawab Kak Irene Auliana ya. Benar. Terus selanjutnya nih, pertanyaan di IG dari Kak Yunigraha ini. Pengiriman tidak under value sesuai, tapi tetap kena sanksi administrasi. Ini penilaiannya berdasarkan apa ya, Teh? Gimana? Ya. Ya itu tadi kan. Kalau misalkan memang importirnya atau si penerima barang yang meyakini ini tidak under value atau benar sesuai pemberitahuannya, ya sudah kan tadi ada mekanismenya. Kalau lewat pos ya ada pembetulan. Nah kalau misalkan itu langsung keberatan kalau di PJT. Jadi kalau misalkan mbaknya nih meyakini loh, kenapa saya kena denda? Saya udah bener loh pemberitahuannya ke PJT-nya nilainya nilai barangnya $30 dan ditetapkan, kenapa ditetapkan oleh Bea Cukai? Yaitu tadi $50 misalkan, karena ya kan petugas Bea Cukai atau pejabat Bea Cukai melihat referensi harga seperti itu. Ini ternyata bisa lebih dari $30. Nah, tapi dengan ketentuan-ketentuan tadi si mbaknya bisa meyakini. Nah, itu nanti bisa mengajukan pembetulan atau keberatan. Jadi tenang aja gitu. Sanksinya nanti bisa hilang kok. Iya, dendanya kalau memang udah yakin dan itu dia dan itu tadi ada mekanismenya tadi ya. Iya, betul. Tenang aja enggak akan. Kita sebenarnya welcome untuk berdiskusi ya. Betul sekali, Mas. Sangat terbuka. Sangat terbuka. Ya, jadi nggak usah panik, nggak usah. Ya, seperti Pak Harun apa? Anak kecil tuh tantrum ya. Enggak. Oke, Sil. Jadi ternyata di IG udah banyak ya, Cil ya. Dan kita mau nyebrang lagi nih ke pertanyaan di WhatsApp ya, Cil. Silakan, Cil, monggo, Cil. Ada pertanyaan di WhatsApp ya. Izin bertanya, adakah maksimal barang yang bisa diimpor untuk barang pribadi atau CN? Kuantitas atau nilai barang? Kan tadi saya bilang kalau untuk impor itu boleh impor barang apa aja ya. Maksudnya di sini kan tadi ada regulasi yang harus dipenuhi. Untuk PMK yang terbaru 96 itu tahun 2023 kan ada pembatasannya juga kan, kita ngikutin dari regulasi di Permendaknya. Nah, di situ kan tidak dijelaskan ya mbaknya maksudnya mau kirim barang apa sih gitu. Barang pribadinya apa gitu. Kan nggak jelas. Nah, tadi kan seperti saya sudah jelaskan, barang pribadi itu kan banyak ya, personal itu banyak banget gitu kan ya. Seperti tadi pakaian itu kan hanya boleh 5. Harus baru. Ya, tapi itu harus baru. Iya. Ya, nah tadi kan mbaknya pertanyaannya kurang ini ya. Kurang lengkap. Nah, untuk sepatu atau alas kaki itu hanya boleh 2. Ya, seperti itu. Nah, untuk terkait pajaknya, biaya masuknya beda tarifnya seperti barang-barang yang lain. Tadi seperti dijelaskan di awal, kalau untuk sepatu 30%, kalau untuk tas bisa 20-25%. Nah, tapi kalau misalkan dia kirim misalkan album Korea, itu cuma kena 7,5% biaya masuknya seperti itu. Jadi boleh kirim barang apa aja boleh gitu. Cuman ya harus dipahami lagi, ada pembatasan-pembatasan dan ada pun biaya masuk, tarif biaya masuk yang berbeda. Seperti itu, yang 9 kategori barang itu. Ya, kalau pembatasan tadi bisa dicek di INSW tadi ya. Iya, betul, di website seperti itu. Jelas ya, Cil, semua terbuka ya, Cil. Aksesnya banyak sekali kita. Dibalik lagi proaktif lagi sana. Nah, selanjutnya nih, ada pertanyaan tadi ngomongin tentang sanksi, terus ada yang bayar gitu. Terus ada pertanyaan nih di WA, uang-uang yang dibayarkan itu kemana larinya? Lari kemana ya? Ini memang udah saya tahan-tahan ini. Ke negara atau ke Bea Cukai nih? Gimana Bang? Jadi gini, sahabat BC, semua billing yang diterbitkan oleh Bea Cukai itu akan ada formnya, SPBMCP namanya. Selagi ada SPBMCP dan ada kode billing, itu bisa dipastikan itu resmi. Jadi yang perlu dipahami sahabat BC adalah jangan sampai ketipu. Kadang-kadang modusnya ini orang aneh-aneh, tapi ujung-ujungnya transfernya ke rekening pribadi. Nah itu buat teman-teman atau sahabat BC, tolong jangan didengar atau jangan diikutin, karena itu penipuan, pasti penipuan. Jadi di kita itu ada form SPBMCP, ada kode billing, bisa pakai M-Banking, bisa pakai loket, bayar di loket atau QRIS. Dan lebih paling penting konfirmasi dulu ke Bea Cukai. Kalau misalnya ada tagihan dari Bea Cukai yang minta dan dikirim ke rekening pribadi, konfirmasi dulu ke Bea Cukai. Karena aturan kami tidak ada rekening pribadi untuk penerimaan pajak. Biaya masuk itu tidak ada.
Nggak ada semua ya. langsung masuk ke kas negara. Ya, atas nama Kementerian Keuangan itu tadi. Ya, dan Iya. semua dipastikan masuk kas negara. Nggak ada rekening pribadi Bea Cukai, nggak ada. Jadi kalau nanti sahabat BC ternyata nih ada nemu case ternyata kok disuruh bayarnya ke rekening pribadi, jangan dikirim. Ya, jangan langsung ditransfer. Jangan transfer. Iya, memang modusnya mereka akan nge-push tuh maksa-maksa pakai waktu 5 menit 10 menit kalau enggak nanti kena pasal pidana. Bahkan ada sanksi benar. Pengancaman ya. Pengancaman itu pasti jalan. Jadi sahabat BC tolong sekali waspada kalau misalnya ada seperti itu. Tinggal konfirmasi datang dulu ke BC atau telepon atau pakai akses apapun untuk nanya dulu. Jangan langsung ditransfer, jangan takut. Nggak usah takut terhadap ancaman-ancaman pihak yang nggak bertanggung jawab. Oke. Karena kalau untuk kode billing itu nomornya spesifik, Mas. Oke, Ya, gimana, jadi Teh? nomor itu ada 15 digit. Nah, untuk kode billing itu jadi otomatis kalau misalnya kita pakai M-Banking, itu ada namanya menu kita pembayaran. PNBP. Nah, di situ kan pembayaran pajak dan cukai. Iya. Nah, di situ ada masukkan kode billing atau virtual account. Kalau di pos itu pakainya virtual account. Ya, jadi nanti dipastikan nanti di situ ada virtual account-nya ataupun kode billingnya sama. Jadi nanti akan muncul tagihannya sesuai dengan SPBMCP. Nama kita dan jumlahnya. Ya, jumlah berapa sih tagihannya. Nah, di situ kan tadi yang tanya, dendanya masuk ke mana sih? Semuanya masuk ke situ. Jadi tagihannya full. Jadi semuanya all in ya. Tagihan di SPBMCP itu biaya masuknya berapa, PPN-nya berapa, PPh-nya berapa, dendanya berapa, itu nanti semuanya masuk ke situ. Tagihannya dalam satu tagihan dalam satu billing. Jadi langsung masuk semua ke rekening negara. Jadi nggak ada yang namanya Ibu bayar biaya masuknya dulu, Ibu bayar dendanya dulu, nggak ada. Jadi udah langsung satu paket dengan satu billing seperti itu. Dan atas namanya Kementerian Keuangan. Iya betul, pajak dan cukai. Bayar pajak dan cukai. Ya, jadi kalau misalnya udah nggak sesuai, jangan pernah mau transfer. Ya, kalau mungkin masih ragu-ragu bisa tanya ke Bea Cukai. Bea Cukai. Jadi ini benar nggak sih apa nomor virtual account-nya Bu? Gitu. Ini nomor billingnya benar nggak? Nanti bisa tanyakan ke kami. Ya, di kantor Bea Cukai Pasar Baru atau kantor Bea Cukai terdekat atau bisa juga di Bravo Bea Cukai ya. Benar. 1525. Benar banget. Bakal dijawab dan dijelasin ya, Cil. Iya. Jawab dan jelasin. Nah, ini di WhatsApp ada pertanyaan lagi nih. Banyak ini. ya. Banyak nih pertanyaannya. Antusiasnya banyak ya. Alhamdulillah. Ini ada lagi. Halo, mau tanya dong terus gimana untuk case-case yang barang hilang atau rusak? Nah, itu tanggung jawabnya di mana? Apakah diambil Bea Cukai atau diambil siapa gitu kan? Gimana nih? Jadi gini, ada case-case seperti itu juga di kantor pos ya. Jadi pada saat diterima oleh pemilik barangnya rusak. Oke. Ya, itu ada mekanismenya. Jadi mereka harus lapor ke pos karena jasa angkutannya itu melalui pos. Di dalam pos pun ada mekanismenya lagi. Dia akan investigasi semua. Baik dari kantor pos negara asal selama perjalanan atau di Indonesianya. Itu akan dia investigasi. Jadi akan dicari misalnya gini. Ada barang pecah belah dikirim dari Cina, tapi packingnya bukan sesuai arahan di sana. Karena kalau di sana misalnya harus pakai kayu, di sana karena biar lebih murah hanya di bubble wrap. Itu sebenarnya lemah buat dari sisi pemilik barang. Kalau misalnya ada masalah di Indonesia, itu dia kena, yang di Cina itu kena, disalahin lah. Kan udah disaranin you pakai kayu. Nah gitu kan. Tapi you nggak ambil, you hanya ambil wrapping. Dia juga nggak akan ngelarang si posnya, yang pos Cina. Berangkatlah itu kan barang Indonesia, naik pesawat sampai Soekarno-Hatta masih aman. Begitu dibuka, diperiksa sama Bea Cukai, retak. Retak nih, tetap dibungkus sampai dikirim ke rumahnya dia pecah. Nah, ya kan. Nah itu harus diinvestigasi. Jadi ada mekanisme investigasi dan itu semua dilakukan oleh pihak pos. Ya kan, dengan caranya dia. Seperti itu. Karena memang defaultnya itu adalah tanggung jawab dari angkutannya. Jadi kalau barang hilang ataupun barang rusak itu menjadi tanggung jawab PJT atau si penyelenggara posnya sendiri. Nanti diskusinya sama pihak penyelenggara pos tadi. Betul. Jadi dia bisa meyakini nggak nih barangnya, misalkan dia kirim 5 barang, misalkan 5 pakaian, ternyata dia merasa ngirimnya 10 gitu. Oh kenapa cuma boleh 5? Ya itu tadi kan ada mekanisme yang lain. Terus terkait perpajakan atau ketentuan importasinya ya bisa diskusi dengan Bea Cukai. Itu. Terus nih kalau udah ternyata ada pertanyaan tambahan nih Cil di Instagram masuk. Ini keren pertanyaannya. Kita tanyakan juga ya, jelas ya. Jadi dari Yohana Francisca Lili nih gini Teh. Jadi apakah untuk denda administrasi itu pasti akan ada pemberitahuan terlebih dahulu untuk pembuktian atau request dokumen kelengkapan untuk bukti-buktinya setelah terbit SPP
BMCP. Ya. Apakah ada pemberitahuannya dulu Teh? Nah, jadi kan tadi sekarang kan PMK 96 itu pemberitahuan pabean oleh si importirnya sendiri atau self assessment. Jadi di sini apabila Bea Cukai merasa sudah benar pemberitahuan pabean oleh si importir, itu maka tidak akan timbul denda karena pemberitahuannya sudah sesuai. Ya, tapi misalkan di suatu proses dia Bea Cukai tidak meyakini nih atas pemberitahuan pabeannya, harganya misalkan under value. Itu kan tadi ada mekanismenya, permintaan dokumen namanya. Ya, permintaan dokumen itu bisa melalui PJT-nya atau langsung ke si penerima barang. Biasanya kalau dari kami langsung ke PT Pos Indonesia-nya. Jadi nanti PT Pos Indonesia-nya diberikan tuh NPD-nya, dimintakan seperti itu. Nah, di situ kan si importir atau si penerima milik barang melampirkan invoice-nya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai sama bukti bayarnya, ya tidak akan timbul denda atau sanksi administrasi karena kan sudah sesuai walaupun sudah dimintakan. Tapi ternyata dia under value nih, yang seperti kebanyakan nih, ya dikenakan denda ya otomatis. Karena kan dia tidak sesuai atau tidak benar pemberitahuan pabeannya, maka akan timbul denda atau sanksi administrasi atas kekurangan biaya masuknya itu tadi. Ya, dendanya sesuai kekurangan biaya masuknya ya Mas ya. Jadi 100 sampai 1000%. Selisihnya. Jadi ya udah karena udah self assessment ya monggo sebenar-benarnya diinformasikan gitu. Jadi kalau terkait sanksi ya kalau misalkan memang bisa membuktikan saya sudah benar memberitahukannya kepada PJT. Nah, misalkan PJT-nya yang salah memberitahukannya ke Bea Cukai. Nah, itu kan mekanismenya itu tadi keberatan. Ya. Betul. Ya ini saya udah benar loh Bu katanya gitu. Ya udah nanti ada mekanisme keberatan nanti akan dilihat. Jadi keberatan itu dokumennya, terus pada saat penyampaian PJT-nya bagaimana. Terus si importir nyampein ke PJT-nya benar atau tidak gitu, seperti itu Mas. Nanti akan dinilai, nanti sanksinya pun bisa akan hapus ataupun hilang seperti itu. Akan diterbitkan kembali billing barunya seperti itu. Luar biasa lengkap ini ya. Jelas banget ya. Sahabat BC yang ada di IG, di TikTok ya. Mungkin ini udah jelas ya Cil ya. Dari awal barang masuk nanti Bea Cukai gimana, terus nanti keluar tagihan apa enggak, barangnya termasuk lartas apa enggak, udah dijelasin semua. Udah dijelasin lengkap. Luar biasa. Dan yang di Instagram, di TikTok dan di kanal beacukai.com juga banyak nih yang mendengarkan ini ya. Tapi ada yang bertanya juga banyak ya. Banyak banget. Tapi karena pertanyaannya tuh banyak banget ya dan waktunya kita terbatas ya gitu ya. Padahal ini tiap tahun ya. Nah, nanti bisa ditanyakan lagi ya di menghubungi Bravo Bea Cukai 15225. Jadi kalau masih ada yang mungkin pertanyaan yang belum tersampaikan atau pertanyaan yang belum bisa kita jawab ya Cil ya, langsung tanya aja di Bravo Bea Cukai, pasti langsung dijawab, langsung dikasih informasi yang tepat dan sesuai. Intinya tenang aja kalau misalnya punya barang atau punya paket atau belanja paket, belanja aja nggak apa-apa, tinggal disampaikan apa adanya dan langsung ke Bea Cukai untuk lebih jelasnya terhadap aturannya. Kalau di pasar baru nanti dihandle sama kantor pos, tapi kalau untuk diskusi atau apapun itu kita sangat terbuka. Betul. Sesuai jam layanan ya Mas. Sesuai jam layanan. Habis itu juga buat sahabat BC yang mungkin masih pengen denger lagi nih tadi penjelasannya gimana ya. Aku ketiduran tadi, misal pengen denger lagi. Mungkin kalau pas lagi ada kerjaan ya Cil, jadi nggak bisa lanjut dengerin. Jadi bisa lagi nih lihat rekaman live ini di Instagram dan podcast Spotify kanal Bea Cukai ya Cil. Iya, karena video live-nya di Instagram @beacukai.ri sahabat BC ya. Jadi nanti kita share lagi ya Cil. Jadi bisa dilihat dan didengerin lagi nih biar lebih paham dan jelas. Iya, luar biasa. Sahabat BC nggak kerasa udah kurang 1,5 jam ya Cil. 1,5 jam ini tadi. Seru sekali ya, rame di Instagram dan terima kasih teman-teman yang ada di Instagram, sahabat BC di Instagram ataupun di TikTok ya yang udah ngikut bersama kita ya selama 1 jam lebih ini ya. Ada juga yang bertanya lewat WhatsApp tadi, luar biasa ya. Partisipasi buat tanya ya Cil. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi ilmu buat teman-teman. Gitu. Dan kedepannya proses pengiriman barang lebih lancar ya kan Cil ya. Lebih lancar lagi. Dan terima kasih kepada narasumber kita ya, Teh Muna dan Mas Haryono. Tapi sebelum kita berpisah mungkin ada closing statement nih dari Mas Haryono atau Teh Muna nih. Monggo silakan. Pesan-pesan sahabat BC. Jadi untuk sahabat BC kalau misalnya butuh informasi atau terkait aturan barang kiriman, itu jangan sungkan-sungkan. Kita akan siap memberi penjelasan sejelas-jelasnya. Karena tadi saya bilang orang yang nggak tahu peraturan itu nggak keren. Orang yang tahu peraturan nggak keren. Nggak keren. Lebih keren lagi kalau pakai kacamata. Kacamata hitam gitu ya. Oke, buat saudara terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga buat Mas Haryono dan Teh Muna. Semoga
nggak bosan nih buat kesini lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya Cil ya. Nggak bosan ya. Kita kan sering bahas-bahas ini terus nanti ya. Bener. Terima kasih juga buat Sahabat BC yang udah bareng sama kita, baik yang di TikTok, Instagram atau di kanal BC Radio ya Cil. Dengerin juga program-program kanal BC Radio lainnya, ada apa Cil? Ada inspirasi pagi kalau pagi. Kalau lebih pagi lagi ada religi pagi. Bener. Terus ada obsesi. Obrolan seru siang. Yang kita ini sekarang ini tadi ya, obrolan seru siang sangat seru sekali. Ada insight juga ya Cil ya. Insight juga ada ya Sahabat BC. Saya Bangkit. Saya Yusril pamit undur diri. Terima kasih bersama Mas Haryono dan Temuna. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Happy weekend. Happy weekend semuanya. Terima kasih. Cerdas bahasanya, aktual beritanya. Komitmen kami jadikan Bea Cukai makin baik.